Di sudut pasar yang hampir tak tersentuh cahaya matahari, seorang pria tua duduk bersila di atas tikar lusuh yang warnanya telah pudar dimakan debu dan waktu. Di hadapannya, tersusun rapi sisir-sisir pisang kepok yang kulitnya menguning tak seragam, seakan mencerminkan hidup sang penjualnya, sederhana, tak pernah sempurna, namun tetap bertahan. Orang-orang mengenalnya sekilas saja, tanpa benar-benar ingin tahu. Mereka hanya menyebutnya si kakek pisang, lalu berlalu begitu saja. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, namun tangannya selalu bergerak dengan ketenangan yang tak biasa. Setiap kali seseorang mendekat, ia menyambut dengan senyum tipis, senyum orang yang telah terlalu lama berdamai dengan hinaan dan penolakan. Suaranya pelan, nyaris tenggelam di antara teriakan pedagang lain dan deru kendaraan di jalan raya. Namun dari sorot matanya, tersimpan sesuatu yang dalam, seperti telaga sunyi yang menyimpan arus kuat di dasarnya. Pasar itu hidup, tapi hidup yang kasar. Tawa bercampur makian, tawar-menawar yang sering berakhir bentakan. Di tempat seperti itu, kelembutan adalah kelemahan. Dan pria tua itu adalah lambang dari apa yang paling mudah diinjak. Beberapa pedagang lain sering berbisik sinis saat melewatinya, seolah keberadaannya menurunkan derajat pasar. Tak sedikit yang merasa aneh, mengapa ia masih bertahan di sana, hari demi hari, tanpa pernah terlihat melawan. Pisang-pisang itu bukan sekadar dagangan. Setiap sisir ia tata dengan hati-hati, seakan menyusun sesuatu yang lebih berharga dari sekadar buah. Jika ada pisang yang memar, ia pisahkan. Jika ada yang terlalu matang, ia letakkan di samping. Semua dikerjakan dengan kesabaran yang hampir mustahil dimiliki oleh orang yang hidup di bawah tekanan. Tak ada keluh, tak ada gerutu, hanya napas panjang dan gumaman doa yang tak terdengar. Sesekali, pria tua itu mengangkat wajahnya ke arah langit yang tertutup atap seng pasar. Pandangannya kosong, namun bukan kosong yang hampa. Ada kenangan yang lewat di sana, tentang masa lalu yang telah lama ia kubur, tentang nama yang tak lagi ia pakai, dan tentang sumpah yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Sumpah untuk hidup sederhana, betapapun dunia memaksanya jatuh lebih rendah. Anak-anak kecil yang lewat sering menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun sebelum sempat mendekat, tangan-tangan orang dewasa menarik mereka menjauh. "Jangan ke sana," bisik mereka. Bukan karena pria tua itu berbahaya, melainkan karena ketakutan telah menjadi kebiasaan di pasar itu. Ketakutan yang membuat orang belajar menjauh dari siapapun yang terlalu sering disakiti. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tak ada pula yang benar-benar peduli kemana ia akan pergi jika suatu hari ia menghilang. Seakan hidupnya tak meninggalkan jejak berarti. Namun di balik kain lusuh yang membungkus sebagian pisangnya, terselip sehelai kain tua beraksara kuno, tulisan yang telah pudar, namun masih dijaga rapat. Sebuah peninggalan yang tak pernah ia perlihatkan pada siapapun. Saat matahari mulai meninggi dan pasar semakin bising, pria tua itu menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar, "Sabar itu bukan kalah." Tak ada yang mendengar kalimat itu. Tak ada yang memperhatikannya, namun kata-kata tersebut menggantung di udara, seperti janji yang kelak akan menagih waktunya sendiri, di pasar yang belum tahu bahwa ketenangannya akan segera diuji. Pasar itu bukan sekadar tempat jual beli, melainkan wilayah kekuasaan yang tak tertulis hukumnya. Di balik riuh suara pedagang dan pembeli, ada bayang-bayang yang selalu bergerak mengawasi. Setiap lapak, setiap sudut, seolah berada dalam genggaman tangan yang tak terlihat. Orang-orang tahu, ada harga yang harus dibayar agar bisa berdagang dengan aman. Dan nama yang paling sering disebut dengan suara tertahan adalah Dharma. Dharma bukan orang sembarangan. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan sorot matanya dingin seperti besi tua. Bekas penjara masih melekat dalam caranya berbicara dan tertawa, kasar, tanpa empati. Ia menguasai lahan pasar seperti raja kecil yang tak butuh mahkota. Preman-premannya berkeliling setiap hari, menagih setoran, menanam ketakutan, dan memastikan tak ada yang berani menantang. Ketika para preman itu lewat, suara pasar mendadak berubah. Tawa menjadi senyap, percakapan terpotong, dan langkah kaki dipercepat. Para pedagang menunduk, tangan mereka gemetar saat menyerahkan uang. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada keberanian. Di tempat ini, keberanian sering berakhir dengan kehilangan, lapak dirusak, dagangan dibuang, atau tubuh yang tak lagi utuh. Mbah Kasan tetap duduk di tempatnya. Pisang-pisangnya masih tertata rapi, seolah tak terpengaruh oleh atmosfer mencekam yang menyelimuti pasar.
Ketika bayangan tubuh besar salah satu preman menutup cahaya di hadapannya, ia hanya mengangkat wajah perlahan. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang berada di bawah ancaman. Itu justru membuat para preman tersenyum sinis. "Hei, kakek," suara itu terdengar berat dan menghina. Sebuah kaki menyenggol tikar lusuh tempat pisang-pisang itu disusun. Beberapa sisir berguling, kulitnya memar membentur tanah. Tawa pecah, keras dan penuh ejekan. Bakasan menunduk, memungut satu persatu pisangnya tanpa sepatah kata pun, seakan penghinaan adalah bagian dari rutinitas harian yang harus diterima. Dari kejauhan, Dharma memperhatikan sambil menyandarkan tubuhnya pada tiang besi pasar. Rokok di mulutnya mengepulkan asap tebal. Ia menyeringai, merasa berkuasa. Bagi Dharma, pria tua itu hanyalah simbol kelemahan, contoh sempurna betapa pasar ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tak terlintas sedikit pun di benaknya bahwa diamnya Mbah Kasan bukanlah tanda takut. Beberapa pedagang menatap kejadian itu dengan mata penuh rasa bersalah. Ada yang mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya kembali. Ketakutan selalu menang. Mereka tahu, satu suara saja bisa berakibat fatal. Maka pasar kembali membisu, membiarkan ketidakadilan berjalan di depan mata, seperti luka yang dibiarkan bernanah. Saat para preman berlalu, Mbah Kasan kembali duduk bersila. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang lebih dalam. Ia menarik napas panjang, menutup mata sesaat, lalu berbisik lirih doa yang tak dimengerti siapapun. Di balik tubuh renta itu, ada kesabaran yang sedang diuji, dan kekuasaan Dharma, tanpa ia sadari, baru saja mengetuk pintu dari sesuatu yang tak bisa ia kuasai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti lingkaran yang tak pernah putus. Setiap pagi, Mbah Kasan datang lebih awal, menggelar tikarnya di sudut yang sama, menata pisang dengan ketelitian yang nyaris ritual. Namun sebelum matahari naik tinggi, bayang-bayang itu selalu datang. Preman-preman Dharma seakan menjadikan lapaknya sebagai penanda kekuasaan, tempat mereka melampiaskan ejekan agar seluruh pasar tahu siapa yang berkuasa. Kata-kata kasar dilontarkan tanpa jeda. Tubuh renta itu didorong, kepalanya ditekan, pisangnya diinjak tanpa rasa bersalah. Ada hari ketika uang hasil jualannya dirampas begitu saja, disertai tawa yang memekakkan telinga. Mbah Kasan tak pernah melawan. Ia hanya menunduk, memungut sisa dagangan, dan kembali duduk seperti semula. Diamnya membuat para preman semakin berani, seolah tak ada batas yang perlu dijaga. Setiap penghinaan meninggalkan luka, bukan hanya di tubuhnya, tapi di udara pasar itu sendiri. Orang-orang mulai terbiasa melihatnya diperlakukan seperti benda. Kebiasaan adalah racun yang paling pelan, membuat ketidakadilan terasa normal. Beberapa pedagang bahkan memalingkan wajah, bukan karena tak peduli, melainkan karena takut rasa peduli itu menyeret mereka ke nasib yang sama. Suatu siang, salah satu preman menyiramkan air kotor ke atas tikarnya. Pisang-pisang basah, tanah melekat di kulitnya. Tawa kembali pecah. "Jualan lagi, kek," ejek mereka. Mbah Kasan memejamkan mata sejenak. Dadanya naik turun, menahan sesuatu yang tak terlihat. Saat ia membuka mata kembali, tatapannya tetap tenang, namun ada kilat singkat yang terlalu cepat untuk disadari orang lain. Di sudut pasar, seorang ibu tua yang berjualan sayur menitikkan air mata diam-diam. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, namun suara itu mati sebelum keluar. Di tempat ini, keberanian seringkali dibayar terlalu mahal. Maka ia hanya berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang entah dari mana datangnya. Mbah Kasan membersihkan pisangnya satu persatu dengan kain lusuh yang selalu ia bawa. Gerakannya lambat, penuh kehati-hatian, seakan setiap sentuhan adalah pengingat bagi dirinya sendiri untuk tetap menguasai amarah. Dalam hati, ia mengulang pesan lama yang pernah ditanamkan leluhurnya, bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari ledakan emosi. Dharma semakin menikmati pemandangan itu. Dari kejauhan, ia melihat pria tua tersebut sebagai bukti bahwa tak ada yang bisa melawan. Selama dia diam, yang lain akan diam, pikirnya. Kesombongan itu tumbuh subur, menutup mata dan hatinya dari tanda-tanda yang sebenarnya mulai muncul di sekelilingnya. Saat senja tiba dan pasar mulai lengang, Mbah Kasan mengangkat tikarnya, menyisakan bekas tanah yang basah. Ia melangkah pergi dengan langkah pelan, punggungnya tetap tegak meski dunia berusaha membungkukkannya. Di balik langkah itu, ada kesabaran yang kian menipis, bukan menuju amarah,
melainkan menuju sesuatu yang telah lama tertidur, menunggu saat yang tepat untuk terbangun. Pasar itu tetap ramai, namun jiwanya seakan hilang. Orang-orang bergerak, bertransaksi, berbicara seperlunya, tetapi tak ada lagi kehangatan di antara mereka. Setiap tawa terdengar dipaksakan, setiap senyum terasa kaku. Ketakutan telah mengubah pasar menjadi tempat hidup tanpa suara, di mana semua orang belajar menahan diri demi keselamatan masing-masing. Setiap kali langkah preman Dharma terdengar, udara seolah mengeras. Kepala-kepala menunduk serempak, tangan-tangan sibuk pura-pura menghitung uang atau merapikan dagangan. Tak ada yang berani menatap terlalu lama, apalagi menegur. Diam menjadi bahasa bersama, bahasa yang diwariskan dari hari ke hari tanpa pernah diajarkan secara lisan. Mbah Kasan menyadari semua itu. Ia melihat bagaimana orang-orang menghindari lapaknya, bukan karena pisangnya tak laku, melainkan karena takut terlihat peduli. Bahkan mereka yang dulu sesekali membeli dengan ramah, kini hanya melirik sekilas selalu pergi. Kesunyian itu lebih menyakitkan daripada ejekan, karena ia lahir dari rasa takut yang menular. Suatu pagi, seorang pemuda pedagang baru mencoba membuka lapak tak jauh dari Mbah Kasan. Wajahnya masih menyimpan harapan. Namun sebelum tengah hari, preman datang dan menghancurkan dagangannya. Pemuda itu pergi dengan mata merah, tanpa ada satupun yang menahannya. Pasar kembali diam, seolah tak terjadi apa-apa. Ketidakadilan berlalu tanpa saksi. Di tengah kebisuan itu, Mbah Kasan tetap duduk seperti biasa. Tangannya menatap pisang, napasnya teratur, wajahnya tenang. Namun di dalam dadanya, ia merasakan beban yang makin berat, beban melihat ketakutan tumbuh subur di hati banyak orang. Ia tahu, diamnya selama ini telah melindungi dirinya, tetapi mungkin justru membuat luka itu melebar. Dari sudut musala kecil, azan zuhur berkumandang lirih, tertelan hiruk-pikuk pasar. Tak banyak yang berhenti untuk salat. Waktu terus berjalan, namun nurani seakan tertinggal. Mbah Kasan menundukkan kepala, bibirnya bergerak pelan. Memohon bukan untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang hatinya telah dikunci oleh rasa takut. Dharma menikmati suasana itu. Baginya, pasar yang membisu adalah tanda keberhasilan. Ia merasa telah menaklukkan bukan hanya tubuh, tetapi juga keberanian orang-orang. Setiap hari tanpa perlawanan membuatnya semakin yakin bahwa kekuasaannya tak tergoyahkan, bahwa tak ada kekuatan yang mampu menandingi rasa takut yang ia ciptakan. Namun di balik kebisuan pasar, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan, nyaris tak terasa. Bukan teriakan, bukan perlawanan terbuka, melainkan getaran halus dalam batin seorang pria tua yang terlalu lama memendam amanah. Pasar mungkin diam, tetapi kesabaran memiliki batasnya sendiri, dan saat batas itu tersentuh, diam bisa berubah menjadi awal dari perubahan besar. Malam turun perlahan, menyapu pasar yang sejak siang membisu. Mbah Kasan berjalan meninggalkan lapaknya dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Setiap pijakan terasa membawa beban kenangan, seolah tanah yang ia lewati mengenali berat sejarah yang ia pikul. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangannya yang panjang dan kurus di aspal yang retak. Di gubuk kecil tempatnya beristirahat, ia duduk sendirian dalam keheningan. Dinding kayu tua mengelupas, atap bocor meneteskan air sisa hujan. Perlahan, ia membuka bajunya, memperlihatkan punggung yang penuh bekas luka, guratan lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka itu bukan hanya bekas kekerasan fisik, melainkan jejak dari keputusan-keputusan hidup yang pernah memaksanya memilih jalan sunyi. Setiap luka menyimpan cerita yang tak pernah ia ucapkan. Tentang masa muda yang keras, tentang perjalanan panjang berguru pada orang-orang yang mengajarkannya ilmu dan pengendalian diri. Tentang sumpah yang ia ucapkan dengan air mata, bahwa ilmu warisan itu tak akan digunakan untuk kesombongan, apalagi balas dendam. Luka-luka itu adalah pengingat agar ia tak tergelincir. Ingatan itu datang seperti ombak. Wajah guru-guru lamanya terbayang, suara mereka berbisik lembut namun tegas, menanamkan pesan tentang amanah dan tanggung jawab. Ilmu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, melainkan untuk melindungi yang tak berdaya. Mbah Kasan menunduk, merasakan berat pesan itu kembali menekan dadanya. Di luar, suara pasar telah hilang, digantikan oleh desau angin malam. Namun di dalam dirinya, kegaduhan justru memuncak. Ia teringat wajah-wajah pedagang yang menunduk ketakutan, anak-anak yang ditarik menjauh, dan pemuda yang kehilangan harapan. Semua itu terhubung, seolah menanyakan satu hal yang sama, sampai kapan diam harus dipertahankan. Tangannya meraih kain lusuh yang selalu ia simpan.
Kain itu dibuka perlahan, memperlihatkan aksara kuno yang telah pudar namun masih jelas bagi matanya. Tulisan itu bukan sekadar silsilah, melainkan pengingat tentang asal-usul dan tanggung jawab. Ia menghela napas panjang, merasakan denyut halus yang familiar di dadanya, tanda bahwa sesuatu yang lama tertidur mulai terbangun. Namun Mbah Kasan belum melangkah lebih jauh. Ia tahu, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Bangkit terlalu cepat bisa melukai banyak orang, terlambat bergerak bisa membuat kezaliman semakin mengakar. Di antara dua pilihan itu, ia memilih berdoa, menyerahkan kegelisahan pada Yang Maha Mengetahui. Malam semakin larut, Mbah Kasan menutup kain itu kembali, merapikan bajunya, lalu bersujud di lantai kayu yang dingin. Dalam diam yang khusyuk, ia memohon petunjuk, bukan kekuatan. Di luar sana, pasar masih membisu. Namun di dalam diri pria tua itu, bekas luka lama telah membuka jalan bagi sebuah kesadaran, bahwa diamnya mungkin akan segera diuji oleh waktu. Pagi datang dengan langkah pelan, menyusup di antara celah atap gubuk Mbah Kasan. Cahaya tipis menyentuh wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya, seolah malam telah menarik sebagian tenaga hidupnya. Ia bangun tanpa suara, seperti biasa, namun ada beban baru di dadanya, bukan kelelahan, melainkan kesadaran bahwa masa lalu yang ia kubur mulai mengetuk kembali. Ia berjalan menuju pasar dengan langkah yang tetap tenang, membawa pikulan pisang yang sama, pakaian lusuh yang sama. Tak satu pun orang menyadari bahwa pria tua itu pernah memiliki nama lain, nama yang dulu disebut dengan hormat dan doa. Nama itu telah lama ia lepaskan, seakan dengan menghapusnya, ia bisa menghapus takdir yang menyertainya. Di pasar, orang-orang hanya mengenalnya sebagai Mbah Kasan, itu pun tak semua tahu. Sebagian hanya memanggilnya, Kek, atau bahkan tak menyapanya sama sekali. Nama baginya tak lagi penting. Ia telah belajar bahwa nama bisa menjadi beban, bisa menarik perhatian yang tak diinginkan, dan bisa mengundang kesombongan yang paling berbahaya. Namun di balik kain lusuh yang membungkus pisang-pisangnya, aksara kuno itu tetap ada. Tulisan yang mencatat silsilah, garis keturunan, dan amanah yang diwariskan turun-temurun. Nama Sunan Giri terukir di sana, bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pengingat tentang tanggung jawab yang tak pernah benar-benar pergi. Seorang pedagang tua yang sudah lama berada di pasar itu sesekali memperhatikan Mbah Kasan dengan tatapan heran. Ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Cara pria tua itu duduk, caranya menatap, bahkan caranya diam, semuanya terasa terlalu terjaga untuk sekadar seorang penjual pisang. Namun rasa ingin tahu itu selalu dikalahkan oleh ketakutan untuk terlalu dekat. Dharma dan preman-premannya masih berkeliling seperti biasa. Namun hari itu, salah satu dari mereka berhenti sejenak di dekat lapak Mbah Kasan. Ia menatap pria tua itu lebih lama dari biasanya, seolah mencoba mengingat sesuatu yang samar. Sebuah rasa tak nyaman menyelinap, membuatnya mengerutkan kening sebelum akhirnya pergi tanpa kata. Mbah Kasan menyadari tatapan itu. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan ujung jarinya, lalu menarik napas panjang. Nama yang ia hapus dari dunia luar ternyata masih hidup di dalam dirinya. Dan semakin lama ia berdiam, semakin kuat denyutnya, menuntut untuk diakui bukan demi kehormatan, melainkan demi keadilan. Di tengah riuh pasar yang kembali pura-pura hidup, Mbah Kasan berbisik dalam hati, menyebut nama yang tak pernah ia ucapkan lagi. Bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai doa. Ia tahu, suatu hari nanti, nama itu mungkin harus kembali ke permukaan, bukan untuk dikenang, tetapi untuk menunaikan amanah yang belum selesai. Saat matahari meninggi, angin berembus membawa debu dan suara pasar. Mbah Kasan tetap duduk di tempatnya, seorang pria tua tanpa nama di mata dunia. Namun di balik ketenangan itu, sejarah yang terhapus mulai menyusun dirinya kembali, pelan namun pasti, menunggu saat ketika diam tak lagi menjadi pilihan. Hari itu panas datang lebih cepat dari biasanya. Matahari belum tinggi, namun pasar sudah terasa sesak dan gerah. Keringat mengalir di wajah para pedagang, bercampur dengan kecemasan yang tak pernah benar-benar pergi. Mbah Kasan duduk di tempatnya seperti biasa, namun dadanya terasa lebih berat. Setiap tarikan napas seolah mengumpulkan sesuatu yang lama tertahan. Preman-preman Dharma datang dengan langkah lebih kasar. Tawa mereka lebih keras, gerakan mereka lebih sembrono. Seolah ada kebutuhan untuk kembali menegaskan kekuasaan. Salah satu dari mereka menendang keranjang pisang hingga isinya tumpah berserakan. Kulit pisang terkelupas,
dagingnya memar, dan tanah pasar kembali menjadi saksi penghinaan yang tak perlu kata-kata. Mbah Kasan bangkit perlahan. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Orang-orang menahan napas, beberapa refleks melangkah mundur. Tubuh renta itu berdiri tegak. Lebih tegak dari biasanya. Tangannya mengepal, lalu mengendur kembali. Di wajahnya tak ada kemarahan yang meledak, hanya ketegangan yang tertahan rapat, seperti pintu yang diganjal dari dalam. Salah satu preman mendekat terlalu dekat, wajahnya menyeringai penuh tantangan. Ia mendorong dada Mbah Kasan dengan telapak tangannya. Dorongan itu tidak keras, namun cukup untuk menjadi batas terakhir. Mata Mbah Kasan terpejam sesaat. Dalam gelap kelopak matanya, kenangan, luka, sumpah, dan amanah berdesakan meminta jawaban. Dari kejauhan, Dharma memperhatikan dengan penuh minat. Ia menunggu ledakan, menunggu perlawanan, menunggu alasan untuk menghancurkan lebih jauh. Baginya, saat itu adalah hiburan. Ia tak tahu bahwa yang sedang ia saksikan bukan kelemahan, melainkan perjuangan batin yang jauh lebih berat daripada adu fisik. Mbah Kasan membuka matanya, tatapannya jatuh ke wajah preman di depannya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Tangannya bergerak, bukan untuk memukul, melainkan meraih pisang yang tergeletak di tanah. Satu persatu ia pungut kembali, seolah dunia tak sedang menantangnya untuk meledak. Tindakan itu membuat para preman tertawa lebih keras. Namun di balik tawa itu, ada rasa ganjil yang menyelinap. Sesuatu dalam diri mereka terasa goyah, seakan ada dinding tak kasat mata yang baru saja ditegakkan. Tak ada perlawanan, namun juga tak ada ketundukan seperti biasanya. Saat para preman akhirnya pergi, pasar masih sunyi. Mbah Kasan duduk kembali, napasnya berat namun teratur. Amarah itu masih ada, berdenyut pelan di dadanya, tidak padam, tidak pula dilepaskan. Ia tahu, menahan amarah bukan berarti mematikannya, melainkan menjaga agar ia hanya bangkit ketika benar-benar dibutuhkan. Dan hari itu, batas kesabaran terasa semakin dekat. Kesabaran Mbah Kasan yang tak pernah meledak justru membuat Dharma semakin yakin akan kekuasaannya. Dari sudut pasar, ia memandang pria tua itu dengan senyum meremehkan, seolah telah membaca habis seluruh isi hidupnya. Dalam benaknya, orang seperti Mbah Kasan hanya bertahan karena tak punya pilihan, bukan karena memiliki sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Hari itu Dharma memutuskan turun tangan langsung. Ia melangkah mendekat, langkahnya berat dan penuh percaya diri, disertai tatapan orang-orang yang spontan menyingkir. Aura kekuasaan mengikutinya seperti bayangan gelap. Ketika ia berdiri di hadapan Mbah Kasan, pasar kembali menahan napas. Bahkan angin terasa enggan berembus. Sudah tua, masih keras kepala, kata Dharma dengan suara rendah namun tajam. Ia menunjuk tikar lusuh dan pisang-pisang yang tersisa. Mulai besok, jangan jualan di sini lagi. Ini bukan tempat buat orang lemah. Kata-kata itu meluncur tanpa amarah, justru dengan keyakinan penuh bahwa tak akan ada penolakan. Mbah Kasan mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Dharma merasa ada sesuatu yang tak bisa ia baca di mata pria tua itu. Bukan takut, bukan tunduk. Hanya ketenangan yang terlalu dalam, seperti laut yang tak terusik badai di permukaannya. Dharma tertawa singkat, menepis rasa ganjil itu. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Salah satu preman maju dan menendang sisa pisang hingga terpental jauh. Tindakan itu disambut tawa kasar, seolah penghinaan telah menjadi hiburan bersama. Dharma merasa semakin tinggi, semakin tak tersentuh. Namun tanpa disadari, saat kaki preman itu menghantam keranjang, sebuah bunyi aneh terdengar, seperti kayu tua yang retak, namun bukan berasal dari benda apapun. Beberapa orang merinding tanpa tahu sebabnya. Dharma mengabaikannya, terlalu sibuk menikmati dominasi yang ia kira mutlak. Kalau masih berani datang, lanjut Dharma sambil mendekatkan wajahnya, kau akan menyesal. Ancaman itu dilontarkan pelan, tapi cukup untuk mengguncang siapapun, kecuali Mbah Kasan. Pria tua itu menunduk, bukan karena takut, melainkan karena menahan getaran halus di dadanya yang kian jelas. Saat Dharma berbalik pergi, ia tak melihat tangan Mbah Kasan yang perlahan mengepal di balik tikar. Ia tak mendengar doa lirih yang terucap tanpa suara. Dan ia tak menyadari bahwa dengan mengusir seorang pria tua yang terlalu sabar, ia baru saja melakukan kesalahan terbesarnya, meremehkan amanah yang telah lama tertidur, namun tak pernah mati. Pasar kembali bergerak setelah Dharma pergi, namun suasananya berubah.
Ada sesuatu yang tak lagi sama. Di udara, tersisa rasa berat yang sulit dijelaskan, seperti firasat sebelum hujan besar. Dan di sudut pasar itu, Mbah Kasan duduk dalam diam, menyadari bahwa jalan untuk tetap bersembunyi telah mulai tertutup. Malam itu turun dengan berat, seakan membawa beban yang sama dengan dada Mbah Kasan. Setelah pasar benar-benar sepi, ia melangkah menjauh dari sudut tempatnya biasa duduk. Tak ada tikar, tak ada pisang, hanya tubuh renta yang bergerak perlahan menuju musala kecil di ujung pasar, bangunan tua yang nyaris dilupakan orang, berdinding kusam dan beratap genting retak. Lampu musala menyala redup, menggantung di langit-langit yang mulai rapuh. Lantainya dingin, menyimpan jejak kaki para musafir yang jarang singgah. Mbah Kasan duduk bersila di sana, sendirian, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang menyusup lewat celah dinding. Keheningan itu bukan sekadar sunyi, melainkan ruang tempat batin dipaksa berbicara jujur. Ia menundukkan kepala lama sekali. Wajah-wajah dari pasar kembali hadir satu persatu, pedagang yang menunduk, anak-anak yang ditarik menjauh, pemuda yang terusir, dan Dharma dengan senyum meremehkannya. Semua berputar dalam pikirannya, membentuk satu pertanyaan yang tak lagi bisa ia abaikan, sampai kapan diam harus dipertahankan. Mbah Kasan bersujud, dahinya menyentuh lantai dingin, tubuhnya gemetar bukan karena lemah, melainkan karena beban amanah yang kembali terasa utuh. Doanya mengalir pelan, tanpa kata-kata indah, hanya pengakuan dan permohonan agar langkahnya kelak tidak menyimpang. Ia tidak meminta kekuatan untuk mengalahkan siapapun, melainkan kebijaksanaan agar kezaliman tak lagi dibiarkan tumbuh. Dalam sujud itu, dadanya terasa hangat. Bukan panas yang membakar, melainkan kehadiran yang menenangkan, seperti sentuhan lama yang pernah ia kenal. Ingatan tentang guru-guru terdahulu kembali jelas, tentang pesan agar ilmu hanya bangkit saat keadilan benar-benar membutuhkan penjaga. Mbah Kasan menarik napas panjang, merasakan denyut itu semakin nyata. Di luar musala, angin berembus lebih kencang, membuat daun-daun kering berputar di tanah. Seolah alam ikut mendengar doa yang dipanjatkan dalam diam. Tak ada cahaya aneh, tak ada suara gaib, hanya kesadaran yang perlahan mengeras di dalam hati pria tua itu. Ia bangkit dari sujud dengan langkah yang lebih mantap. Wajahnya masih sama, tenang, sederhana, nyaris tak berubah. Namun di balik ketenangan itu, ada keputusan yang telah diambil. Diam masih akan ia pegang, tapi bukan lagi sebagai pelarian. Diam kini menjadi persiapan. Saat Mbah Kasan keluar dari musala, ia menatap pasar yang gelap dari kejauhan. Lampu-lampu telah padam, namun ia tahu, gelap seperti ini tak akan bertahan lama. Malam itu, di musala tua yang hampir runtuh, sesuatu telah disepakati dalam sunyi, bahwa waktu kesabaran hampir usai, dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Pagi itu pasar kembali dibuka seperti biasa, namun udara terasa berbeda. Tidak ada yang bisa menunjuk penyebabnya, tetapi semua orang merasakannya. Langkah kaki terdengar lebih pelan, suara tawar-menawar tak sekeras biasanya. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di antara mereka, membuat gerak menjadi lebih. Hati-hati, preman-preman Dharma datang seperti rutinitas harian. Namun kali ini, salah satu dari mereka berhenti mendadak di tengah langkah. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir meski udara pagi masih sejuk. Ia mengusap dadanya, napasnya berat, lalu duduk terjongkok tanpa sebab yang jelas. Teman-temannya menertawakan, mengira itu hanya kelelahan. Tak lama berselang, preman lain mengeluh pusing hebat. Pandangannya berkunang-kunang saat mendekati lapak Mbah Kasan. Ia mundur beberapa langkah, merasa seperti menabrak sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada yang menyentuhnya, namun kakinya gemetar. Ia memilih menjauh, menyimpan rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Mbah Kasan sudah duduk di tempatnya. Pisang-pisangnya tertata seperti biasa, wajahnya tetap tenang, tak menunjukkan perubahan apapun. Namun beberapa pedagang memperhatikan satu hal kecil, burung-burung yang biasa hinggap di atap pasar tak mendekat ke area itu. Udara di sekitar lapak pisang terasa lebih hening, seolah suara menunduk dengan sendirinya. Kabar mulai berbisik dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan preman Dharma semalaman bermimpi buruk, terbangun dengan teriakan. Ada pula yang mendengar kabar tentang tubuh-tubuh kekar yang tiba-tiba melemah tanpa sebab. Semua dibicarakan lirih, karena rasa takut masih menjadi bayangan terpanjang di pasar. Dharma sendiri merasakan keganjilan itu, meski ia menolaknya mentah-mentah. Saat berdiri di tengah pasar, dadanya terasa sesak, seolah napasnya tak lagi sebebas dulu.
Ia menyalahkan rokok, panas, dan usia. Kesombongannya menutup pintu pada kemungkinan lain, bahwa ada kekuatan yang tak mengenal hukum jalanan. Siang hari, salah satu preman mencoba kembali mendekati Mbah Kasan dengan maksud menghina seperti biasa. Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Lidahnya keluh, tubuhnya berat, dan langkahnya terhenti tepat sebelum mencapai tikar lusuh itu. Ia berbalik dengan wajah ketakutan, meninggalkan tawa yang tak lagi terdengar. Mbah Kasan menunduk, memejamkan mata sejenak. Di dalam dadanya, denyut hangat itu terasa stabil, terkendali. Tidak meledak, tidak meluap. Ia tahu, tanda-tanda telah muncul. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperingatkan. Dan pasar yang selama ini membisu, perlahan mulai merasakan bahwa ketakutan tak lagi hanya milik yang lemah. Hari itu berjalan tanpa ledakan, tanpa teriakan, tanpa perlawanan terbuka. Namun justru itulah yang membuat suasana pasar terasa menyesakkan. Seperti air yang tenang namun menyimpan pusaran di bawahnya, sesuatu telah bergerak dan tak bisa ditarik kembali. Orang-orang mulai saling melirik, merasakan perubahan yang tak kasat mata namun nyata di dada mereka. Mbah Kasan tetap duduk di sudut pasar, tak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun di dalam dirinya, ada keseimbangan baru yang terjaga. Ilmu yang selama ini ia kunci rapat tak bangkit sebagai amarah, melainkan sebagai kesadaran penuh. Ia tidak memanggil kekuatan itu dengan gerak atau mantra, melainkan dengan niat yang lurus, melindungi tanpa melukai. Preman-preman Dharma semakin jarang mendekat. Bukan karena ada larangan, melainkan karena tubuh mereka sendiri menolak. Setiap langkah menuju lapak pisang terasa berat, seolah kaki mereka terikat tanah. Beberapa di antara mereka merasakan nyeri di dada, yang lain kehilangan tenaga secara tiba-tiba. Tak ada luka, tak ada sentuhan, namun rasa takut mulai menggantikan kesombongan. Ilmu itu tidak menyerang, ia hanya memantulkan. Niat jahat yang dilontarkan kembali kepada pemiliknya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin. Mbah Kasan mengingat pesan lama yang kini terasa hidup kembali, bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan menahan diri, bahkan saat memiliki kuasa untuk menghancurkan. Para pedagang mulai memperhatikan perubahan kecil. Suara tawa preman memudar, langkah mereka tak lagi angkuh. Ada yang berani mengangkat kepala, meski hanya sebentar. Ada yang kembali menyapa Mbah Kasan dengan anggukan singkat, seolah merasakan bahwa duduk di dekatnya kini memberi rasa aman yang aneh namun menenangkan. Dharma mulai gelisah. Laporan anak buahnya terdengar tak masuk akal, namun terlalu sering untuk diabaikan. Ia marah, memaki, menuduh mereka lemah. Namun jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh, ketakutan pada sesuatu yang tak bisa ia pukul atau ancam. Mbah Kasan menyadari semua itu, namun ia tak mengubah apapun. Ia tetap menjual pisang dengan harga yang sama, tetap tersenyum tipis pada siapapun yang datang. Baginya, bangkitnya ilmu bukanlah puncak, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih berat. Setiap niat harus dijaga, setiap langkah harus ditimbang. Saat matahari mulai condong ke barat, pasar terasa lebih ringan. Bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena keseimbangan mulai bergeser. Ilmu itu telah bangkit, namun tetap bersembunyi di balik kesederhanaan seorang pria tua. Dan di sanalah letak kekuatannya, diam, terkendali, dan tak bisa dipaksa kembali tidur. Perubahan itu akhirnya menjadi nyata, tak lagi sekadar bisik-bisik di antara pedagang. Pagi hari, salah satu preman Dharma ditemukan terduduk lemas di tepi pasar, napasnya terengah tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya utuh, tak ada luka, namun matanya kosong seperti baru saja melihat sesuatu yang tak sanggup ia cerna. Orang-orang hanya melintas, takut menolong, takut pula bertanya. Menjelang siang, dua preman lain jatuh hampir bersamaan. Yang satu mengeluh dadanya sesak, yang lain kehilangan tenaga di kakinya. Tak ada benturan, tak ada perkelahian. Mereka hanya runtuh, seperti lilin yang habis terbakar dari dalam. Suasana pasar berubah gaduh, namun kegaduhan yang tertahan, semua ingin tahu, tak ada yang berani mendekat. Dharma dipanggil tergesa-gesa. Ia datang dengan wajah keras yang dipaksakan, berusaha menutupi kegelisahan yang kini tak lagi bisa disangkal. Matanya menyapu pasar, mencari penjelasan yang masuk akal. Namun yang ia lihat hanyalah ketakutan di wajah anak buahnya sendiri, ketakutan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa pedagang mulai berani berbisik lebih keras. Tak ada yang menyentuh mereka, kata seseorang. Mereka jatuh sendiri, kata yang lain.
Pasar yang dulu membisu kini dipenuhi pertanyaan. Ketidakadilan yang lama dibiarkan, kini memunculkan akibat yang tak bisa disembunyikan di balik kekuasaan. Bakasan tetap duduk di sudutnya. Ia menyaksikan semuanya dengan hati yang berat. Ilmu yang bangkit bukan untuk menjatuhkan orang satu persatu, melainkan untuk menghentikan lingkaran ketakutan. Namun ia tahu, setiap niat yang buruk akan menemukan jalannya sendiri kembali ke sumbernya. Preman-preman yang tersisa mulai menjauh dari pasar. Langkah mereka tergesa, wajah mereka pucat. Tak ada lagi tawa kasar, tak ada lagi ejekan. Mereka membawa rasa takut yang sama seperti yang dulu mereka tanamkan, hanya saja kini tak tahu kepada siapa harus meminta perlindungan. Dharma berdiri kaku di tengah pasar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan runtuh tanpa satu pun pukulan. Tak ada musuh yang bisa ia tunjuk, tak ada tubuh yang bisa ia ancam. Yang ada hanyalah kekosongan yang menelannya pelan-pelan. Sore itu, pasar berangsur tenang. Orang-orang mulai berdagang kembali, meski dengan langkah hati-hati. Ada rasa lega yang samar, bercampur ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Namun satu hal menjadi jelas, sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak berasal dari kekerasan. Bakasan menatap langit yang mulai memerah. Di dalam hatinya, ia berdoa agar perubahan ini tidak berhenti pada rasa takut semata, melainkan berlanjut menjadi kesadaran. Preman-preman boleh berguguran tanpa luka, tetapi tujuan sejatinya bukan menjatuhkan, melainkan membangunkan. Dan ujian terberat belum selesai, karena kini, Dharma sendiri harus menghadapi bayangan yang selama ini ia abaikan. Malam itu Dharma tak bisa memejamkan mata. Bayangan pasar yang berubah terus berputar di kepalanya, preman-premannya yang tumbang tanpa luka, tatapan takut yang dulu tak pernah ia miliki, dan sudut pasar tempat seorang pria tua duduk dengan ketenangan yang menyesakkan. Kekuasaan yang biasa ia genggam terasa licin, seolah hendak terlepas kapan saja. Pagi-pagi sekali, sebelum pasar benar-benar ramai, Dharma melangkah masuk sendirian. Tanpa pengawal, tanpa teriakan. Langkahnya berat, wajahnya kusut. Orang-orang menoleh, heran melihat penguasa lahan datang tanpa arogansi yang biasa menyertainya. Bisik-bisik muncul, namun tak ada yang berani mendekat. Bakasan sudah ada di tempatnya. Tikar lusuh terbentang, pisang tertata rapi. Ia mengangkat wajah saat Dharma berhenti di hadapannya. Tak ada kejutan di matanya, seolah pertemuan itu telah ia tunggu sejak lama. Keheningan di antara mereka terasa lebih keras daripada ribut pasar. Dharma membuka mulut, namun kata-kata tertahan. Tenggorokannya kering. Ia menatap pria tua itu, mencoba menemukan rasa takut, namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang membuatnya semakin kecil. Untuk pertama kalinya, Dharma merasakan bagaimana rasanya berada di sisi yang tak berkuasa. "Apa yang kau lakukan?" Akhirnya Dharma bertanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Bukan ancaman, melainkan pengakuan bahwa ia tak mengerti. Pertanyaan itu meluncur tanpa tuduhan, membawa sisa-sisa kesombongan yang nyaris runtuh. Bakasan tak segera menjawab. Ia menatap Dharma lama, seolah melihat lebih dari sekadar tubuh besar dan wajah keras. Ia melihat ketakutan, penyesalan yang belum sempat tumbuh, dan luka lama yang dibalut kekerasan. "Aku tak melakukan apa-apa," katanya pelan. Yang kembali hanyalah niat. Kata-kata itu menghantam Dharma lebih keras daripada pukulan. Ia teringat semua ancaman yang pernah ia ucapkan, semua hinaan yang ia tebarkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia berperang melawan bayangannya sendiri. Kekuatan yang ia kira miliknya ternyata rapuh di hadapan sesuatu yang tak ia pahami. Dharma menunduk. Gerakan kecil itu nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat beberapa pasang mata terbelalak. Penguasa lahan itu, yang tak pernah meminta apapun pada siapapun, kini berdiri tanpa kata. Dalam diam itu, harga dirinya runtuh, digantikan oleh rasa takut yang jujur. Bakasan menarik napas panjang. Ia tahu, inilah titik yang paling berbahaya, saat kekuasaan bertemu kesadaran. Ia tidak menghardik, tidak mengancam. "Pilihlah," ucapnya lirih. "Teruskan jalan lama, atau berhenti sebelum lebih banyak yang hancur." Pasar kembali bergerak pelan, namun bagi Dharma, dunia terasa berhenti. Keputusannya akan menentukan segalanya. Dharma masih berdiri dengan kepala tertunduk ketika pasar perlahan kembali bernapas. Orang-orang mulai bergerak, namun jarak di sekitar mereka tetap terjaga, seolah tak ada yang berani mengganggu ruang sunyi itu. Bakasan memandangnya tanpa penghakiman, tanpa kemenangan.
Keheningan di antara mereka bukanlah jeda, melainkan pertemuan dua jalan hidup yang berlawanan. Dengan suara pelan, Mbah Kasan mulai berbicara, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya, melainkan untuk menjelaskan mengapa ia memilih diam begitu lama. Ia bercerita tentang amanah yang diwariskan bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai beban. Tentang ilmu yang diajarkan untuk menjaga, bukan menaklukkan. Kata-katanya mengalir sederhana, seolah sedang menuturkan kisah orang lain. Ia menyebut para wali sebagai penjaga nilai, bukan penguasa manusia. Ia menyebut Sunan Giri bukan sebagai nama besar, melainkan sebagai teladan tentang bagaimana kekuatan harus disertai kerendahan hati. Tak ada pengakuan terbuka tentang silsilah, tak ada pengungkapan yang dramatis. Namun setiap kalimatnya membawa bobot yang membuat Dharma tak sanggup mengangkat kepala. Dharma merasakan dadanya sesak. Selama ini ia mengejar rasa dihormati dengan cara menakut-nakuti, memaksa dunia tunduk pada kekerasannya. Kini, di hadapan seorang pria tua yang tak memiliki apa-apa, ia justru merasa telanjang. Ia menyadari betapa kosongnya kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Beberapa pedagang yang mendengar percakapan itu merinding. Mereka tak sepenuhnya mengerti, namun mereka merasakan perubahan nada, bukan ancaman, bukan keajaiban, melainkan kejujuran yang jarang terdengar. Mbah Kasan tak meminta disembah, tak pula ingin diakui. Ia hanya ingin ketakutan berhenti beranak pinak. Dharma akhirnya duduk di tanah, gerakan yang sama sekali tak pernah ia lakukan di hadapan siapapun. Tangannya gemetar. Dalam diam, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa selama ini ia lari dari luka lama dengan cara yang salah. Kekerasan menjadi topeng, dan kekuasaan menjadi candu. Pengakuan itu tak terucap, namun terasa nyata. Mbah Kasan menutup kisahnya dengan satu kalimat sederhana, bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk berhenti, selama masih mau mendengar suara hatinya. Ia menatap Dharma bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang tersesat terlalu jauh. Tatapan itu lebih berat daripada hukuman apapun. Saat Dharma bangkit, langkahnya masih berat, namun arah pandangnya berubah. Pasar menyaksikan tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Pengakuan itu terjadi dalam sunyi, tanpa saksi resmi, tanpa panggung. Namun justru di sanalah kekuatannya, sebuah perubahan yang lahir bukan dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang terlambat namun masih mungkin ditebus. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan sunyi yang berbeda. Pasar masih ramai, namun bukan lagi ramai oleh ketakutan. Suara tawar-menawar terdengar lebih hidup, tawa anak-anak mulai kembali menyelip di antara lapak-lapak. Orang-orang berjalan tanpa menunduk berlebihan, seolah beban yang lama menekan dada mereka perlahan terangkat. Dharma menepati pilihannya. Ia tak lagi datang dengan rombongan, tak lagi menagih setoran, tak lagi berdiri di tengah pasar sebagai penguasa. Kekuasaan yang dulu ia genggam dilepaskan satu persatu, seperti beban yang terlalu berat untuk terus dipikul. Beberapa orang tak percaya perubahan itu, namun hari demi hari membuktikan bahwa ketakutan benar-benar surut. Preman-preman yang dulu berkeliaran menghilang dari pasar. Ada yang pergi entah kemana, ada yang memilih bekerja serabutan dengan wajah menunduk. Mereka tak lagi membawa arogansi, hanya sisa-sisa rasa takut dan penyesalan. Pasar tak menuntut balas, ia hanya bergerak maju, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Mbah Kasan tetap datang setiap pagi. Tikar lusuh masih dibentang, pisang-pisang masih ditata rapi. Tak ada sambutan istimewa, tak ada perlakuan berbeda. Ia tetap penjual pisang di sudut pasar, seperti sebelumnya. Namun kini, orang-orang menyapanya dengan senyum yang tulus, bukan lagi tatapan penuh iba atau ketakutan. Beberapa pedagang muda sering duduk tak jauh darinya, merasa lebih tenang berada di dekat lapak itu. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Mbah Kasan tak pernah menjelaskan. Baginya, cerita bukan untuk dibesar-besarkan. Yang penting adalah perubahan yang hidup, bukan kisah yang dipuja. Suatu pagi, seorang anak kecil membeli pisang dan bertanya polos, "Kakek kuat ya?" Mbah Kasan tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Yang kuat itu yang sabar," jawabnya pelan. Jawaban sederhana, namun mengandung seluruh perjalanan hidup yang telah ia lalui. Dharma sesekali, terlihat dari kejauhan, berjalan tanpa pengawal, tanpa sorot mata menantang. Ia tak mendekat, tak pula menghindar. Ada jarak yang terjaga, bukan karena permusuhan, melainkan karena rasa hormat yang lahir dari kesadaran. Ia tahu, tak semua hutang bisa dibayar dengan kata-kata. Saat senja menutup pasar dengan cahaya keemasan,
Mbah Kasan mengangkat tikarnya seperti biasa. Angin berembus ringan, membawa aroma tanah dan pisang matang. Pasar itu kini merdeka, bukan karena satu orang ditaklukkan, melainkan karena keserakahan dihentikan. Dan di sudut jalan, seorang pria tua melangkah pulang